warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan bisa menjaga kejujuran di dunia pendidikan? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dita Oktavia Wulandari dengan NIM 858961136. Saya dari UPBB Jember. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membedah sebuah inovasi assessment modern, yaitu Automated Online Proctoring. Kita akan menganalisisnya mulai dari karakteristik inovasi hingga bagaimana strategi difusi yang tepat agar sistem diterima dengan baik. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Ayo. Identifikasi dan analisis inovasi serta perancangan strategi difusi inovasi. Yang pertama ada pengenalan Automated Online Proctoring. Automated Online Proctoring atau biasa disebut AOP adalah inovasi pengawasan ujian berbasis teknologi digital yang memungkinkan pemantauan peserta ujian secara otomatis tanpa kehadiran pengawas fisik. Sistem ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan selama ujian berlangsung. Nah, lalu apa tujuannya? Tujuan utama AOP yaitu menjaga integritas akademik dengan mencegah kecurangan, meningkatkan efektivitas pengawasan ujian daring melalui deteksi otomatis, serta mendukung fleksibilitas pelaksanaan asesmen yang memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian dari berbagai lokasi. Identifikasi dan analisis inovasi. Nah, identifikasi dan analisis inovasi itu dibagi beberapa macam. Yang pertama ada keuntungan relatif atau relative advantage. Pertama, pengawasan daring tanpa pengawasan fisik. Ujian dapat dilakukan dari mana saja. Kedua, deteksi perilaku mencurigakan secara otomatis atau perpindahan pandangan, bahkan kehadiran orang lain. Ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Tidak memerlukan ruang ujian fisik dan pengawas langsung. Yang terakhir ada fleksibilitas lokasi ujian bagi mahasiswa, mendukung aksesibilitas pendidikan jarak jauh. Selanjutnya yang kedua, kesesuaian atau compatibility. Automated Online Proctoring sangat cocok dengan sistem pembelajaran jarak jauh universitas terbuka. Sistem ini mendukung fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran modern yang menjadi kebutuhan mahasiswa masa kini. Perlu diperhatikan kesiapan teknologi mahasiswa meliputi ketersediaan perangkat yang memadai, stabilitas jaringan internet, serta kemampuan mengoperasikan aplikasi proctoring dengan baik. Ketiga, kerumitan atau complexity. Pemahaman penggunaan aplikasi, instalisasi, aktivitas kamera, dan prosedur ujian memerlukan waktu adaptasi. Kekhawatiran mahasiswa terkait pengawasan otomatis dari AI dapat menimbulkan tekanan psikologis. Diperlukan panduan lengkap dan pelatihan dari universitas untuk memastikan mahasiswa dan dosen memahami sistem dengan baik serta merasa nyaman menggunakannya. Selanjutnya, kemungkinan dicoba atau trialability. Simulasi ujian sebelum penerapan penuh memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk mencoba sistem secara langsung. Pengalaman hand-on ini memberikan kesempatan untuk memahami fitur dan prosedur pengawasan otomatis. Mahasiswa dan dosen dapat memberikan masukan berharga selama periode uji coba.
Feedback ini membantu optimalisasi implementasi sistem, memastikan AOP berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, kemudahan diamati atau observability. Manfaat automated online proctoring dapat diamati secara langsung oleh seluruh pemangku kepentingan. Hasil implementasi yang terlihat nyata mempercepat penerimaan dan adaptasi sistem di kalangan mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan. Selain itu juga bisa meningkatkan disiplin dan integritas dalam pelaksanaan ujian daring, pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis oleh universitas. Ketiga, penurunan signifikan potensi kecurangan selama ujian berlangsung. Dan yang terakhir, peningkatan kepercayaan terhadap hasil asesmen dan nilai akademik. Nah, sekarang yang B, perancangan strategi difusi inovasi. Pengetahuan atau knowledge, webinar, dan media sosial. Sosialisasi AOP melalui webinar interaktif, Instagram, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Video edukasi atau website, pemanduan penggunaan lengkap, tutorial video, dan informasi transparan di website resmi universitas. Materi komprehensif, mencakup tujuan AOP, cara kerja sistem, manfaat bagi mahasiswa, dan kebijakan perlindungan data pribadi. Kedua, metodologi persuasi. Membangun sikap positif. Menjelaskan tujuan AOP untuk menjaga kejujuran dan meningkatkan kualitas asesmen, menyampaikan testimoni positif dari pengguna awal atau mahasiswa dan dosen untuk membangun kepercayaan. Kedua, mengatasi kekhawatiran. Mengurangi kekhawatiran privasi dengan transparansi kebijakan data. Meminimalisir tekanan psikologis melalui komunikasi yang empatik dan dukungan berkelanjutan kepada mahasiswa. Ketiga, ada keputusan. Simulasi ujian memungkinkan mahasiswa dan dosen mencoba sistem AOP sebelum penerapan penuh. Bantuan teknis dan pendampingan intensif disediakan selama periode uji coba untuk memastikan kelancaran proses. Pengalaman langsung menggunakan sistem membantu mengurangi ketakutan dan kekhawatiran terhadap teknologi baru. Dukungan ini mempercepat pengambilan keputusan untuk mengadopsi inovasi. Selanjutnya ada implementasi. Nah, pada tahap implementasi ada beberapa langkah konkret yang harus kita lakukan agar sistem ini berjalan sukses. Yang pertama ada pelatihan dosen dan mahasiswa. Kedua, layanan bantuan teknis. Ketiga, pengawasan berkala. Keempat, dukungan perangkat. Kelima, panduan penggunaan lengkap. Keenam, jaminan kualitas jaringan. Ketujuh, evaluasi pelaksanaan. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, konfirmasi. Evaluasi rutin melalui survei kepuasan dan analisis kendala teknis untuk memastikan sistem berjalan optimal. Peninjauan efektivitas sistem dalam menjaga integritas akademik secara berkala. Perbaikan dan pengembangan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Umpan balik dari mahasiswa dan dosen menjadi dasar peningkatan kualitas sistem proctoring. Kesimpulan dan saran. Automated online proctoring menawarkan keuntungan signifikan. Yang pertama, pengawasan efisien tanpa pengawas fisik. Kedua, deteksi kecurangan otomatis. Ketiga, fleksibilitas lokasi dan penghematan biaya. Strategi difusi inovasi yang komprehensif sangat penting untuk penerimaan sistem oleh seluruh pemangku kepentingan.
Saran perbaikan berkelanjutan, peningkatan keamanan data dan privasi pengguna, optimalisasi kenyamanan mahasiswa selama ujian, penguatan infrastruktur teknologi dan jaringan, serta pelaksanaan sosial dan pelatihan yang kontinu untuk memastikan implementasi yang sukses. Sebelum saya akhiri presentasi pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit pantun agar tidak bosan. Hari Senin ke Kota Tua. Tidak lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.